Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Indah Puspita dengan nomor 540 pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji sarina menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita harus memiliki data terlebih dahulu, kemudian di copy dengan nama variabelnya ya. Kemudian di sini di bagian data view kita klik kanan dan paste with variabelnya. Nah, kemudian untuk mengetahui data tersebut itu tahunnya atau bulannya, kita klik data di sini, kemudian pilih yang define date and time, pilih yang yes no. Nah, pilih yang ini, kemudian masukkan kebetulan data tahun saya itu, data awalnya itu tahun 2013 dan diklik OK aja. Nah, kita lihat di bagian ini sudah terlihat ya bahwa tahun dan bulannya itu sudah ada gitu di tabel. Nah, kemudian untuk melakukan uji stasioner kita ke analyze, kemudian klik yang forecasting, pilih yang sequence chart, kemudian dimasukkan nama variabelnya, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya grafiknya. Pada grafik ini data tersebut itu masih terlihat belum stasioner, maka kita harus melakukan diferencing. Nah, kita ke analyze lagi, pilih yang forecasting, pilih yang kayak tadi, kemudian di sini bagian difference-nya diklik. Di sini sudah ada satu ya, difference, diklik OK. Nah, maka di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah stasioner di first difference gitu. Dan untuk melihat kolerogramnya, kita bisa ke analyze lagi, kemudian ke forecasting juga, pilih yang auto correlation. Kemudian dimasukin variabelnya di sini. Dan yang ini karena tadi kita melakukan diferensi ya di first difference, maka bagian ini dicek juga dan diklik OK. Nah, di sini kita bisa melihat kolerogramnya, kolerogram dari ACF-nya. Nah, ACF ini menandakan nilai MA ya, nilai key. Nah, apabila kita mau melihat ordo dari key kecil itu di sini terlihat pada leg 1 dia masih keluar, dan pada leg selanjutnya dia sudah masuk pada batas garis gitu. Jadi bisa diketahui bahwa ordo dari key kecilnya itu adalah 1. Nah, kemudian kita juga ingin melihat ordo dari key besarnya. Ordo dari key besarnya kita lihat pada leg ke-12. Nah, di sini dia pada leg 12-nya itu keluar gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ordo key-nya juga nilainya itu adalah 1 gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat grafik dari PACF-nya untuk menentukan nilai AR ya, nilai AR ordo P kecil dan Q kecil. Nah, pada P kecilnya di sini bisa dilihat bahwa PACF nya itu di leg 1 dan di leg 2
dia masih mengenai garis gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa P kecilnya itu ordonya itu adalah 2. Nah, kemudian kita lihat P besarnya. Nah, P besarnya sini kita lihat pada ordo 12-nya. Di sini dia keluar gitu ya, keluar dari batas garisnya, maka bisa diketahui bahwa ordo dari P besarnya itu adalah 1 gitu. Nah, kemudian karena tadi kita melakukan diferensi, maka D kecilnya itu adalah 1 dan D besarnya itu adalah 0 karena kita tidak melakukan diferensi pada seasonalnya gitu. Jadi kita di sini sudah mempunyai satu model gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke analyze lagi, kemudian ke forecasting, pilih yang ke traditional model, kemudian masukin variabelnya. Nah, di method kita ganti ke A5, kemudian kriterianya di klik. Nah, di sini kita masukin model yang tadi kita hasilkan ya dari melihat koreogram ACF dan PCF-nya. Sini tadi kita mendapat bahwa P-nya itu adalah 2. Kemudian diferensinya 1 dan Q kecilnya juga 1. Nah, bagian seasonalnya tadi kita dapat bahwa P besarnya itu adalah 1, diferensinya 0 karena tidak melakukan diferensi pada seasonalnya, dan Q besarnya juga 1. Nah, kemudian setelah itu klik continue aja. Nah, kemudian kita klik yang statistik. Nah, pada bagian ini kita checklist semua. Setelah di checklist semua, kita ke plot, kemudian checklist yang ini, yang fit values, confidence. Nah, kemudian kita klik yang save. Nah, di sini kita checklist yang predict. Kemudian setelah itu kita klik yang bagian option, pilih yang fast check after. Nah, karena data yang saya punya tadi itu sampai tahun 2019, maka di sini kita akan memprediksi meramalkan tahun 2020 dan moninya dipilih 6 bulan saja. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita dari model yang tadi yang kita dapat ya, A5211 101, kita bisa melihat nilai RMSE-nya. Nah, di sini nilai RMSE-nya itu adalah 0,006 dan nilai BSI-nya itu minus 9,876. Nah, kita akan membandingkan ya dengan model yang lain untuk memilih model terbaik itu yang mana. Nah, untuk membandingkannya kita ke analyze lagi, pilih yang forecasting, kemudian pilih yang traditional models. Nah, di bagian variabelnya kita klik yang kriteria, kemudian kita akan mencoba model ininya 1.
kemudian diklik oke saja. Nah, kemudian pada model yang ini kita bisa melihat nilai emisinya itu 0,006, masih sama ya kayak yang tadi. Ini nilai BAC-nya itu minus 9,940. Nilainya itu lebih kecil ya. Nah, mungkin kita akan mencoba model yang lain lagi. Kita ke analyze lagi, ke forecasting, kemudian pilih yang ini. Kemudian dengan variabel kita akan pilih yang kriteria. Di sini saya akan mencoba model ininya 0,11 dan ininya 0 juga. Bagian keisanya ya. Jadi setelah itu kita continue dan klik OK. Nah, pada model ini nilai emisinya masih 0,06 dan biasanya sini adalah minus 10,066. Jadi bisa dikatakan bahwa model ARIMA 011 dan 0,01 itu adalah model terbaik gitu ya pada data ini, karena tadi di nilai BAC-nya dia sudah paling kecil gitu ya di antara yang lain. Nah, kemudian pada forecasting datanya juga di sini kita bisa melihat ya, untuk tahun berikutnya pada tahun 2020 itu sudah ada peramalan datanya. Nah, mungkin sekian tutorial uji salina di SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.